Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Muhammad Fauzi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Maron Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik kucing supervisi akademik pra-observasi bersama rekan sejawat saya di SMA Negeri 1 Maron ini. Baik, kita langsung sapa beliaunya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang ini, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat ya, Bu ya. Tetap semangat tentunya menjadi agen perubahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau meluangkan waktu dan mau berbagi pengalaman di sini. Silakan Ibu bisa memperkenalkan diri, profil singkat Ibu terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih Pak Muklas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Komariah. Di sini saya mengajar mata pelajaran matematika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini adalah rekan sejawat saya di sekolah SMA Negeri 1 Maron ini. Beliaunya mengajar di mata pelajaran matematika. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait kegiatan ini ya. Yang pertama, di sini saya hanya akan menjelaskan tugas dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, yaitu kegiatan mengobservasi rekan sejawat, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, sampai nanti kegiatan pasca observasinya. Di mana kita nantinya akan saling berkolaborasi dan tidak bermaksud untuk saling menggurui, agar kita bisa saling merefleksikan diri kita untuk perbaikan untuk pembelajaran demi mengembangkan potensi diri kita masing-masing, dan tentunya untuk meningkatkan kemampuan akademik anak didik kita ke depannya. Ya. Baik Bu Nur, sudah siap di observasi dalam kegiatan kucing ini Bu? Mari kita mulai. Oke. Baik, saya mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, KD atau indikator apa yang akan Bu Nur sajikan atau sampaikan nanti di kelas? Pada kesempatan observasi kali ini, saya ingin mengangkat KD tentang menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual serta melakukan operasi pada matriks. Metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran terkait dengan KD yang sudah Ibu sampaikan tadi? Nah, metode yang saya gunakan di sini adalah project based learning. Nah, ini nanti akan dipadukan dengan diskusi serta tanya jawab. Ini untuk PBL ini kita mengambil permasalahan yang kontekstual. Jadi siswa itu nantinya akan terbiasa menghadapi permasalahan sehari-hari serta bisa mencari solusinya. Jadi jelas sekali alasan kenapa Ibu Nur memilih metode PBL plus diskusi ini ya Bu ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya nanti Ibu dalam pelaksanaan pembelajarannya menggunakan alat atau sumber belajar apa Bu yang sudah disiapkan? Nah, sumber belajarnya tetap menggunakan buku paket dari Kemdikbud. Selain itu, saya juga menyiapkan slide PPT, serta ada modul, serta ada LKPD. Jadi sudah ada beberapa sumber belajar yang sudah disiapkan ya Bu ya? Ya, ada buku paket, ada PPT, dan beberapa variasi sumber bahan belajar lainnya. Ya. Nah, terus alasannya kenapa harus bervariasi Bu? Ini kan kita melihat kebutuhan siswa di sini, jadi bahan ini saya siapkan supaya mereka lebih mudah memahami apa yang nanti akan saya sampaikan di pembelajaran saya ini. Jadi dengan sumber belajar yang bervariasi, biar siswa lebih gampang, mudah menerima materi yang disampaikan gitu ya Bu ya? Iya, jadi bervariasi. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian mungkin Ibu bisa ceritakan nanti kira-kira tahapan pembelajarannya yang akan disampaikan di kelas seperti apa Ibu? Ada kegiatan pendahuluan, setelah itu kegiatan inti dan kegiatan penutup. Oke, jadi seluruh tahapan itu sudah disiapkan betul ya Bu ya? Ya, baik, kemudian persiapan tertulis seperti apa yang sudah Ibu buat ini?
Saya sudah menyiapkan modul dan LK. Jadi nanti saya sudah mengelompokkan berdasarkan kemampuan mereka, kebutuhan belajar mereka. Jadi LK nanti ada beberapa variasi. Untuk Sangat lengkap ya Ibu ya, yang sudah Ibu siapkan. Baik, untuk selanjutnya nih Ibu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu itu materi yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pikiran Ibu, kira-kira materi yang seperti apa Bu? Kalau di awal pembelajaran ini biasanya mereka menemukan konsep awalnya tentang matriks ini. Jadi matriks ini nanti pengoperasiannya seperti apa, mereka akan mengalami kesulitan karena mereka masih elemen-elemennya itu masih tidak paham kalau matriksnya 3x3. Masih mengalami kesulitan untuk operasi pada matriksnya. Jadi menurut siswa itu yang terkait dengan materi metrik ini agak sulit ya Bu ya? Iya. Nah, kompetensi yang nanti bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan harapan Ibu, kira-kira apa Bu? Karena di sini di pembelajaran sekarang ini kita akan ditekankan menggunakan permasalahan kontekstual. Nah, nanti diharapkan siswa-siswa ini nanti bisa melihat permasalahan kontekstual yang ada, kita bisa mencari solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Nah, ini kompetensi yang kita bidik saat sekarang ini, yang saya bidik. Baik, bagus sekali Bu. Terakhir Bu ya, yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pembelajaran kali ini kira-kira apa Bu? Memberikan pemahaman tentang konsep matriks, jadi dari permasalahan sehari-hari dijadikan bentuk matriks dan mencari solusinya, itu yang akan saya tekankan di situ. Dalam Jadi pembelajaran perhatian khusus dari Ibu ya, agar pembelajaran ini bisa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Baik Ibu, untuk sesi pra-observasi ini saya pikir sudah cukup Ibu ya. Saya sudah mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan observasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu nanti di kelas, sesuai dengan yang sudah kita sebelumnya diskusi untuk menentukan jadwal kegiatan ini, bahwa untuk pra observasi dilaksanakan hari ini, kemudian untuk kita lanjutkan di kelas setelah ini. Kemudian nanti besoknya kita laksanakan pra observasinya gitu ya. Terkait dengan kegiatan pra observasinya, untuk selanjutnya kita monggo kita langsung ke kelas aja Bu ya. Mari ikut ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, hari ini Pak Muklas minta waktu pembelajaran matematika. Jadi nanti izin mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kegiatannya natural ya, normal, sehingga pembelajaran ini berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bisa dimulai ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan disiapkan dulu, kita berdoa bersama. Persiapan. Siap. Doa di dalam diri dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar matematika? Bu Guru lihat kursinya penuh semua, berarti semua bisa hadir dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau mengingatkan kesepakatan yang telah kita buat di awal pembelajaran, di awal semester ya. Masih ingat? Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran, di awal semester kemarin ya. Yang pertama apa? Harus tepat waktu. Yang kedua, ya biasanya yang suka ngilang 10 menit waktunya ya.
Yang ketiga, yang keempat, HP-nya di silent, ya. Yang kelima, ya, saling toleransi. Yang keenam, selanjutnya tidak makan dan minum saat pembelajaran, ya. Dan yang terakhir, terlibat aktif selama pembelajaran. Jadi di sini ini kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Bu Guru hanya mengingatkan. Mungkin ada yang masih ingat teknik yang pernah Bu Guru ajarkan supaya kita lebih santai belajarnya, lebih nyaman, lebih rileks. Jadi nanti materinya lebih gampang diterima. Ayo sekarang kita merilekskan diri dulu. Yang pertama, cari posisi dudukmu yang paling enak. Apa bersandar, cari posisi paling nyaman. Sudah menemukan? Setelah itu ayo kita tarik nafas melalui hidung, dikeluarkan dulu. Biasa keluarkannya ya pakai mulut. Diresapi saat kalian menarik nafas pakai hidung, tarik lagi. Terus sekarang kita keluarkan biar lebih rileks dalam bentuk tertawa. Ayo sambil kita tertawa. Satu kali lagi. Tarik lagi lewat hidung, keluarkan lagi dalam bentuk tertawa boleh. Sudah lebih rileks ya, otaknya sudah siap, berarti siap kita belajar hari ini ya. Oke, sekarang kita mulai dari, coba perhatikan ini ya. Bu Guru punya gambar. Nah, gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Oh, klasemen Piala Dunia, betul? Bu Guru punya gambar lagi. Ada lagi, nah ini yang suka berhitung. Ini tabel apa ini? Ada yang sudah punya gambaran apa yang mau kita pelajari hari ini? Apa? Tentang apa? Berkaitan dengan tabel dan angka. Kita akan belajar tentang matriks. Betul, beri plus buat semuanya. Ya, di sini kita akan belajar hari ini ya tentang matriks. Nah, ini KD yang akan kita pelajari hari ini ya, menjelaskan tentang matriks dan kesamaannya dari permasalahan kontekstual. Jadi lebih fokus di prosesnya serta mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. Nah, nanti kita akan bagaimana menjelaskan tentang matriks. Kalian nanti harus bisa menunjukkan baris dan kolomnya, jenis-jenis matriks, dan menunjukkan matriks ini termasuk jenis apa. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, matriks ini untuk apa sih kita belajar sulit-sulit tentang angka-angka ini? Nah, ini salah satunya ya. Jadi di sini untuk menyelesaikan banyak masalah yang banyak variabelnya. Nah, ini bisa kita tonton di sini, bisa kita lihat. Nah, ini manfaat belajar matriks untuk apa saja. Bisa kalian amati untuk permasalahan perekonomian ya. Jadi kalau ada banyak-banyak variabel, ada lagi ini untuk penyelidikan ya, mencari sumber minyak yang ada di negara kita ya. Nah, ini bisa digunakan untuk analisis ekonomi. Jadi dari sini nanti bisa memotivasi kalian supaya lebih semangat lagi belajar tentang matriks hari ini ya. Nah, sebelum masuk ke permasalahan inti, Bu Guru punya permasalahan ini. Coba kalian amati permasalahan ini. Nah, ini ada di satu kelas ya, di kelas 11 MIPA 1. Di sini ada 3 anak yang sering tidak masuk, yang sering absen. Ada Ani, Budi, dan Cici. Nah, setelah dilihat di buku absensi, maka Ani ini ternyata sakit 3 hari, izin 2 hari, dan tanpa keterangan 1 hari. Sedangkan Budi sakit 2 hari, izin 2 hari, dan tanpa keterangan 3 hari.
Sedangkan Cici sakitnya 1 hari, izinnya 3 hari, dan dia tidak masuk tanpa keterangan. Nah, dari ilustrasi ini coba ada yang bisa membuat jadi bentuk tabel kayak yang awal tadi. Bisa enggak nih? Ayo kalau dibuat bentuk tabel, gimana nih, ada yang bisa? Kalau di tabel awal, kalau di awal tadi kan contohnya kayak gini ya. Tadi apa? Klasemen sepak bola. Tahu kalau klasemen sepak bola. Jadi ada nama negara, ada dia main, menang, dan seri ya. Kalahnya ya. Ini sama, berarti kalau tadi itu permasalahan ini kalau ditulis dalam bentuk tabel, berarti ada di bagian paling pinggir ada nama, betul. Apalagi setelah itu, mungkin di sini sakit dulu ya. Yuk, siapa yang bisa membuatkan ke depan? Ayo Rin. Kan modelnya sama ya. Dibuat bentuk tabel ya. Yuk beli plus dulu buat Kak Lina. Jadi bisa merubah permasalahan menjadi tabel ya. Nah sekarang supaya lebih memahami lagi, silakan kalian membentuk kelompok yang minggu lalu sudah Bu Guru bentuk ya. Silakan duduk dalam kelompoknya. Jadi materinya itu sudah ada di grup ya. Di situ ada kelompok 1 dan 2, bisa lihat dari video, tayangan video. Kelompok 5 dan 6 nanti lihat dari modul. Oh ya, ini ada modul yang sudah tercetak. Ya silakan duduk dalam kelompoknya. Bolak-balik sama teman belakangnya itu ya. Ini modul yang bisa digunakan. Dikerjakan. Ya. Silakan kerjakan di lembaran yang disediakan. Kelompok 5. Nah, silakan menggunakan voice note. Kemarin buat. Voice note bisa melalui HP. Ini silakan kerjakan di lembaran yang kosong. Nah, ini boleh pakai presentasi ya. Kelompok 3 ya, silakan pakai presentasi sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ini buat atau poster silakan manfaatkan gadgetnya ya. Ini silakan kerjakan di tempat yang kosong. Nanti tiap anak harus punya salinannya. Yang dikumpulkan satu aja ya. Nanti dikerjakan di tempat yang kosong, dibuat di HP presentasinya, dipresentasikan di depan. Oke? Ayo, ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Perwakilan yang mau presentasi ke depan? Kelompok berapa hari ini gilirannya? Kelompok 3? Atau kelompok 2? Oh, kelompok 3 mau maju mempresentasikan hasil diskusinya ya? Ya, silakan kelompok 3. Sudah buat presentasinya? Ayo yang lainnya coba perhatikan. Di sini ada kelompok 3 ya. Dia akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lainnya silakan menanggapi nanti ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil tes. Di sini saya sebagai Amelia Wiyadi
Dan sebagai operator ada dari Sanman Nugroho, baca soal dan jawaban. Ada pun sudah live untuk baca kita diberi nama S yaitu 820 2400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas dulu buat kelompok 3. Luar biasa, presentasinya bagus. Berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, berdasarkan permasalahan kesimpulan bersama. Tadi contoh yang dibuat ini sudah ada dalam bentuk tabel ya. Nah, ini dari yang dipresentasikan oleh temannya. Tadi ada matriks S. Nah, ini yang disebut dengan matriks ya. Ini namanya yang mendatar baris, yang menurun ini adalah kolom. Jadi matriks S ini punya berapa baris? 1, 2, punya 3 baris ya. Berapa kolom? 1, 2 kolom ya. Jadi bisa matriks S ini bisa kita kasih nama matriks 3 kali 2 ya. Jadi ini yang kita pelajari hari ini ya. Ya, beri aplaus buat kita semua. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru mau bertanya dulu. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini bersama Bu Guru? Matriks ya. Apa itu matriks? Apa lagi? Manfaatnya. Apa lagi? Jenis-jenis? Ya, jenis-jenis matriks. Supaya menambah pengetahuan kalian di rumah, silakan kalian kerjakan di rumah ya. Di rumah kalian, apa yang bisa kalian jadikan tabel lalu jadikan matriks ya. Apa yang bisa kalian angkat permasalahan di rumah itu dibuat tabel lalu dijadikan matriks. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jangan lupa tetap semangat belajar, tugasnya dikerjakan dan menjaga kesehatan ya. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini pembelajaran matematika yang disampaikan oleh Ibu Guru Siti Nur sudah selesai dilaksanakan dengan baik, dan berikan aplaus yang meriah buat Ibu Siti Nur. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, titip salam ke Pak Cahyo. Yang terhormat Ibu Siti, guru model pembelajaran. Yang saya hormati Pak Mukhlas, JKP Angkatan 7. Nggih. Alhamdulillah hari ini kita beri sehat walafiat sehingga kita bisa mengemban amanah, masih bisa mengajar. Nggih. Perkenalkan Bu Siti, saya adalah PP Angkatan 7. Nggih, Bu Siti. Mengucapkan terima kasih pada Bu Siti yang telah bersedia menjadi model guru praktek pembelajaran diferensiasi khususnya kurikulum Merdeka, Bu Siti. Nggih. Selanjutnya Bu Siti sudah bersedia menjadi koji, sudah bersedia menjadi koji pada kegiatan kucing pasca observasi. Sekali lagi terima kasih. Tujuan saya di sini sebagai PP tidak lain sebenarnya cuma mendampingi Bu Siti dan melihat pelaksanaan coaching pasca observasi praktik pembelajaran. Sekali lagi terima kasih Bu Siti menjadi relawan ya. Terima kasih ikhlasannya memberikan kemudahan pada rekan kami Pak Mukhlas, mudah-mudahan Allah membalas kemudahan penjenengan juga. Demikian yang bisa sampaikan. Selanjutnya dipersilakan pada Pak Mukhlas untuk melaksanakan coachingnya. Monggo. Terima kasih Bu. Hari ini kembali bersedia meluangkan waktu
terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini. Baik Ibu, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya dan sudah kita laksanakan, yaitu kegiatan pra-observasi, kemudian kemarin kita juga sudah laksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, dan hari ini kita laksanakan yaitu kegiatan pasca observasinya Ibu. Bisa kita mulai Bu G? Monggo. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran yang sudah disampaikan di kelas kemarin? Alhamdulillah saya merasa senang bisa menyajikan pembelajaran kemarin itu, dan saya juga merasa bangga menjadi bagian dari agen perubahan, menjadi partner dari Bapak Muklas Fauzi. Apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai yang direncanakan? Menurut saya proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah, dapatkah Ibu ceritakan kira-kira hal-hal yang dirasakan yang sudah menurut Ibu itu sudah puas dalam proses pembelajarannya? Proses pembelajaran saya kemarin yang menurut saya memuaskan ini adalah murid-murid atau siswa-siswa itu merasa antusias, mereka merasa senang dan bersemangat saat belajar matematika. Ketika siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi seorang guru ya. Mau belajar dengan bersemangat itu sudah suatu kepuasan buat saya. Baik. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran sudah tercapai dalam pembelajaran yang kemarin. Sudah tercapai dengan baik. Baik. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi kesulitan dari siswa itu? Kalau saya melihat untuk siswa-siswa saya yang di sini dalam pembelajaran kemarin, mereka masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki, belum bisa mengeksplor dengan maksimal. Cara kita tahu bahwa tiap anak itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di situ mereka belum bisa eksplor apa yang mereka miliki. Itu dari sisi kesulitan siswa Bu G. Ya. Nah, kalau dari sisi kesulitan Ibu sendiri bagaimana? Kalau dari sisi saya sebagai pendidik, saya mengkoreksi diri saya sendiri itu saya masih belum bisa mengajak mereka 100% untuk masuk ke dalam pelajaran saya, ke dalam matematika. Berarti tidak semua siswa itu bisa dikondisikan sesuai dengan harapan Ibu ya, atau mungkin bisa menerima pembelajaran matematika yang kita sampaikan. Nah, kira-kira menurut Ibu itu alternatif apa supaya kesulitan itu bisa teratasi Ibu? Jadi di sini saya harus selalu melakukan variasi dalam pembelajaran. Jadi berganti-ganti metode, berganti-ganti pendekatan sehingga mereka itu merasa nggak bosan dan merasa selalu merasakan suasana yang baru saat belajar bersama saya. Baik Bu, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit ya. Hasil observasinya itu saya melihat sudah pengembangan kompetensi tadi itu sudah tercapai sebenarnya Bu ya. Kemudian saya lihat juga sudah tertuang dalam rencana tujuan pembelajarannya, yaitu terutama mengenai tentang pemahaman siswa terkait dengan konten yang sudah diajarkan, variasi sumber belajarnya mulai dari buku paket, modul, kemudian PPT. Kemudian saya melihat kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan alurnya Bu ya, dimulai dari pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan penutupnya. Nah, di sini saya melihat Ibu Nur itu sudah sangat menguasai materi tentang matriks itu tadi. Ada penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Ada kompetensi sosial emosional serta pengetahuan budaya positif. Saya melihat Ibu memberikan motivasi, apresiasi kepada siswa sehingga siswa itu terlihat lebih aktif dan mau mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan di kelas. Baik Bu, kemudian pertanyaan terakhir ini Bu ya. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Refleksinya seperti apa Ibu? Di sini untuk pertemuan berikutnya saya harus lebih banyak variasi dalam setiap pembelajaran. Sesuaikan dengan kebutuhan murid gitu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk kegiatan pasca observasi ini saya pikir sudah selesai dan sudah banyak informasi yang sudah saya dapatkan kolaborasi dengan Ibu Siti Nur. Terima kasih Ibu Nur atas waktu dan pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai agen perubahan menuju kebaikan anak didik kita. Terima kasih Pak Muklas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan sudah melaksanakan coaching ya. Terima kasih sekali, insya Allah sudah bagus itu untuk kebaikan anak-anak. Terima kasih Bu Siti telah melaksanakan coaching ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi sebagai guru, bermanfaat bagi sekolah kita, bagi anak-anak kita semuanya. Terima kasih Pak Muklas ya.
tetap semangat. Nggih, terima kasih. Saat itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, guru bergerak Indonesia maju.